Ciao Tifosi Pinball dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami para Tifosi para pundit tengah malam ya. Kali ini gue hanya berdua dengan Aldi. Halo, Di halo. kita ketemu tapi nggak di studio lagi nih. Sorry, Lu yang gak pernah ke studio. sorry banget teman-teman nih. Jadi setelah gue bisa dan cuma dengan Aldi doang karena Reza lagi dipingit ya, dia mau nikah sama Raden Ajeng Kartini. Semoga gantian Iya. Rangga, eh dia yang lagi sibuk di kerjaan. Kemarin kan gue yang Mm, lumayan lumayan kacau di kerjaan. Oke, jangan lupa teman-teman follow dan di subscribe channel kita bersama ini. Terus juga jangan lupa kami ada link Saweria di sini, ada Saweria League-nya juga. Sudah mendekati akhir tahun, bentar lagi akan ketahuan siapa Milanisi yang akan mendapatkan jersey Milanisi Indonesia, walaupun masih kalah sama Napoli ya di Saweria E- League. Emang cuma akhir tahun doang itu, nggak nyampe akhir musim. Sampai akhir tahun lah biar mereka Hmm, nggak kelamaan nunggunya. oke. Ntar yang akhir musim ada jersey pinball. Oh iya. Oke, kemarin klub-klub Serie A sudah berlaga di UCL, ada yang main di Conference League juga, ada yang main di Mm-mm. UEL juga. Kebanyakan, mungkin setengahnya hasilnya positif ya. Mm-mm. Ada lagi tapi yang Juve secara mengejutkan kalah Alah. dari Stuttgart. Mungkin Mm-mm. kita bahas dikit yang kemarin ya Ya. dari gua Milan. Mm-mm. Ya bukan permainan yang cukup dibanggakan ya dan bisa menang hanya dengan setelah siapa itu namanya Brugge ada kartu merah. Ya. Mm-mm. Permainnya di babak pertama bermainnya dengan lambat dan lagi-lagi dikeluarkannya Leao bisa membawa efek positif langsung. Bahkan Leao-nya belum belum sampai bench tuh. Okafor udah bisa kasih assist ke Renders. Oh Gila iya sih. iya 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 iya. Masih jalan kaki dia ke situ. Iya. Ya ini memang ya balik lagi gue akan mengingatkan kalau Leo bukan segala-galanya dan juga Theo untuk AC Milan dan Milan masih bisa bermain dengan malah lebih fluid kalau gue bilang sih di Hmm. melawan Brugge. Sementara Inter bisa menang melawan pemuda Karang Taruna ya. Young Boys. Yang boys. Gimana Ya. nih kalau dari lu nih? Iya, kalau menurut gue juga bukan kemenangan yang bagus gitu. Lagi-lagi Inter bermain jelek sih menurut gua, waktu menang lawan Roma pun jelek, dan kemarin menangnya juga ya di samping kipernya lagi jago banget si Van, siapa, Van Balmos kalau nggak salah namanya. Tapi memang Inter jadi terpaksa main direct terus, jadi ke depan terus. Sommer nggak bisa nyari line yang aman buat di passing dari build up dari bawah. Jadi memang ya defense-nya Young Boys menyulitkan Inter dari bawah gitu. Jadi terpaksa untuk long ball, sedangkan long ball-nya nggak terlalu bagus, yang nerima bolanya juga nggak terlalu bagus. Jadi ya nggak jadi build up. Pokoknya kebanyakan hilang lah bolanya. Tapi Terus kan apa? lapis kedua kan pemain-pemainnya. Enggak juga ya, walaupun ya strikernya sih emang dari awal lapis kedua. Terus ya yang lain sisanya karena banyak yang cedera juga, beberapa kayak Hakan nggak main kan cedera, Acerbi juga cedera. Yang ya sisanya sih ya mungkin sama sama Di Marco deh, sama Di Marco. Hmm. Yang lainnya sih ya kualitas starting lineup harusnya, walaupun Dumfries jarang main jadi starter, tapi ya harusnya sebenarnya dia bisa jadi starter. Yang mengecewakan sudah pasti Arnaud Taufik, dia dapat kesempatan penalti tapi malah dioper ke kipernya. Gue udah feeling tuh dia kalau dia yang nendang nggak bakal masuk, karena ya emang udah bad feel, apa, udah auranya udah buruk aja, negatif gitu. Pas dari awal dia megang bola kayaknya itu harusnya bukan dia yang ngambil. Gue lebih Nah, setuju kalau kenapa nggak Taremi aja, karena di pertandingan UCL sebelumnya kan dia Taremi penaltinya bagus dah, dan di hmm. Porto juga dia sering jadi kick taker. Harusnya Taremi lah yang ngambil, ngapain si Arnautovic lagi. Tapi lu tahu nggak hierarkinya kalau si Hakan ini nggak main sebenarnya siapa yang nendang keduanya? eh eh Kalau yang sekarang mungkin harusnya Lautaro, kemarin Lautaro nggak ada Nggak juga, main juga. nggak main. Terus menurut gue ya, kalau menurut gue harusnya bukan Lautaro, tapi si
Barella atau Di Marco. Di Marco juga waktu itu pernah gagal sekali sih. Tapi daripada dua striker, jangan dua dua sih, sebenarnya daripada Arnautovic gitu yang jarang main juga dan ya nggak kalau match ya dia mungkin di Bolonya bebannya nggak terlalu besar gitu dibandingkan lu ngambil penalti di klub sekelas Inter pasti punya beban lebih besar dan kayaknya dia belum belum terlalu bisa menguasai itu sih kalau menurut gua. Hmm. Nah, kalau dari ya golnya justru datang dari gol yang ya gua nggak bilang hoki cuman bukan bukan skema yang bagus lah gitu. Crossingnya Di Marco juga itu paling kena dengkulnya Thuram atau tulang keringnya lah. Intinya malah dari gol-gol datang yang aneh gitu. Itu kiper juga kesel banget itu gue yakin. Bola-bola yang tendangannya kenceng atau terarah malah Malah ketepis kena sama sama dia. dia. Iya. Sama yang bola nggak sengaja kena dengkul malah kebobolan dia. Dan emang gue salut sama kiper di pertandingan di menit-menit akhir dia melakukan dua save yang gokil sih memang si Van Balmos kemarin malam. Ya, tapi setelah Thuram masuk, Bastoni baru akhirnya dan Di Marco juga baru Inter bisa menang lah akhirnya. Nah, tapi kan sebenarnya Mhm. mereka mencadangkan pemain-pemain inti ini karena kan di Giornata ke-9 Ya. akan ada Grande Partita melawan Juve Mhm. ya. Dimana kalau gue lihat Juve di sisi yang lebih kurang diuntungkan untuk persiapan melawan Grande Partita ini dibanding Inter karena mereka kalah dari Stuttgart sementara pemain-pemainnya juga lumayan pemain inti tuh yang main lawan Stuttgart. Jadi mereka Ya. ada sedikit dari sisi level kebugaran di bawah Inter yang harusnya pemain-pemain intinya ini hanya bermain sedikit. Nah, menurut lu gimana di pertandingan besok nih perebutan puncak klasemen bisa ngaruh sih ya, bisa ngaruh juga sih ke papan atas banget nih soalnya. Iya. Ini gue lupa mainnya di San Siro apa di ini sih di semi biasa atau di ini. Bentar gue cek dulu dah. Di Gue kayaknya lupa ya. kandang Juve deh, kandang Juve. Juventus Arena dulu ya. Iya, Hmm. Allianz Arena dulu ya. eh Kalau gue bilang sih kalau Inter mainnya kayak di dua pertandingan kemarin, walaupun Juventusnya juga lagi jelek, Inter akan sulit untuk meraih kemenangan. Ya paling maksimal sih menurut gue seri sih. Ini main di kandang Juve, lagi-lagi Juve di Serie A baru. Di Giuseppe Meazza ini kata produser Oh, kita. Inter duluan ya. Iya, sorry sorry guys. Iya, ya Inter kalau bermain dengan permainan yang seperti dua pertandingan kemarin lawan Roma sama lawan Young Boys, walaupun main di Giuseppe Meazza akan sulit sih untuk meraih kemenangan. Juve juga walaupun kemarin kalah ya, kemarin di UCL Hmm. kalah, tapi di Serie A dia masih kayak bukan bad, ya beda gitu dia mainnya di Serie A lebih lebih bukan dinamis ya, lebih disiplin lah, disiplin mainnya mungkin memang dia pendekatannya melawan tim Italia dengan tim luar Italia kayaknya Thiago Motta ada sedikit perbedaan gitu. Dan defense-nya masih yang terbaik, baru satu kali kebobolan juga. Sedangkan Inter kalau lagi nggak ada Hakan ini lagi sulit banget untuk punya chance. Ya chance sebenarnya banyak, tapi yang chance yang big chance gitu dari Hmm. kemarin tuh nggak terlalu banyak sebenarnya. Dan lagi-lagi kalau dari bawahnya udah sulit untuk build up, ke kalau main direct terus nggak efektif banget sih Inter main direct direct ke depan Iya, bola lawan bola panjang nggak apa iya lawan apalagi back Juve dan lini tengah Juve sebenarnya ya ada Locatelli terus walaupun nggak ada Bremer mereka masih punya Gatti gitu bola-bola atas mereka masih cukup kuat dan Inter yang lagi-lagi gue bilang nggak ada pemain yang bisa membuat bukan perubahan sih perbedaan dari segi dia main individual. Susah ya walaupun nggak main bola harus tim tapi kadang-kadang kalau lu punya individual bagus ketika sistem nggak jalan lu bisa ngacak-ngacak sendiri dan bikin defense mereka jadi berantakan juga. Nah, Inter menurut gua nggak punya itu. Di Marco Dumfries kan dua-duanya bukan bukan wing back yang punya skill buat gocek-gocek ya. Punya kecepatan mungkin iya, cuman kadang-kadang mereka udah nutupin aja tuh entah dengan dua dua orang nge-backup jadi agak sulit di gua harap sih ada dari lini tengah kayak Zielinski atau Mkhitaryan lah bisa membuat situasi yang eh, sebenarnya tugas Hakan atau Barella jadi karena Barellanya ketarik ke bawah lebih ke DMF ya di LP jadi ya ini si Mkhitaryan atau Fratesi yang biasanya mungkin bakal jadi starter itu harus lebih
punya kreativitas nih dibandingkan kalau misalnya ada Barella gitu, maksudnya Barella main di Hmm, Mezzala gitu. Itu sih ya, harapan gua. Untuk striker pasti yang main dari awal bakal si Lautaro sama Thuram ya. Turam. Karena karena mereka kan nggak di UCL nggak starter dan ya, baiknya sih mereka jadi punya banyak energi untuk maksudnya istirahat kemarin kan dibandingkan Vlahovic yang main 90 menit kalau nggak salah ya. Iya, Gue lupa deh. Nah, itu sih intinya ya untung keunggulan Inter mungkin karena secara kemarin banyak rotasi di pemain depan dan pemain di kandang juga. Tapi si kipernya si Juventus mungkin di Gregorio ya kalau di Guerrero. Serie A ya. Iya. Karena kemarin Perin main di UCL tapi Perin gue agak pangling kemarin potong rambut kan dia rambut pendek tapi jadi lebih jago menurut gue. Jadi kalau maupun nanti di Gregorio atau Perin menurut gue bakal susah untuk dijebol juga sih sama. Iya, Kalau ngomong-ngomong, prediksi skor langsung kali ya. iya, Kalau gue seri. sih seri seri satu satu sama atau kosong kosong. Satu sama sih kayaknya ada gol bisa ngebobulin Juve lah. Oke, ya Fratesi dari segi pemecah kebuntuan apalagi susah untuk diharapkan sih kalau gue bilang. Sementara Juve punya Yildiz yang masih bisa bermain di luar sistem. Nah itu. Dan ya ini mungkin saatnya gue bergantung berharap kepada Juve ya. Kemarin ada tifosi di kolom komentar yang bilang berharapnya jangan sama Roma tapi sama Juve. Walaupun bermain di kandang Inter, ya gue juga mikir sih Juve bisa bisa nahan seri sih di ini karena Juve-nya defend dan kiper jago, gue sih lebih megang kosong kosong Mm-mm. Oke. Iya, gitu. ini sebenarnya kuncinya sih bakal di lini tengah. Apakah bisa ya pasti kan dari Juve gue bakal yakin mereka akan press dan akan menghalangi back-back Inter terutama yang biasa di tengah entah itu De Vrij atau Acerbi untuk leluasa bikin serangan dan Barella Hmm. pasti bakal di marking terus tuh untuk distribusi bolanya akan sulit. Nah, makanya si dua pemain yang tadi tuh si Mkhitaryan sama Fratesi yang bakal jadi kunci sih ketika si Barella itu dikunci. Maksudnya di lock tuh. Iya, iya. Oke, sementara kabar Bolonya melawan Milan akan ditunda karena banjir ya. Udah kayaknya Bolonya belum ganti gubernur kayaknya masih banjir aja. Tapi emang separah itu kan nggak bisa dalam ini kan udah dari kemarin lah beritanya ya, Iya, maksudnya nggak badai. nggak bisa disedot atau gimana gitu lapangannya. Nggak ngerti deh. Mungkin selain lapangan, kayaknya akses segala macam deh. Mungkin kotanya kayak setengah lumpuh gitu kayaknya. Jadi agak-agak agak Oh, sulit ya buat orang ke stadion dan mengadakan pertandingan. Tapi gue seneng sih karena maksudnya gini, walaupun nanti efeknya bisa jadi pertandingan lawan Bologna nyempil di antara partai pentingnya Milan kan. Tapi di satu sisi dengan istirahatnya pemain Milan abis kemarin lawan di UCL, karena besok di tengah minggu Milan akan ketemu Napoli. oke. Ya. Sementara Napoli harus bermain ya walaupun lawannya Lecce ya peringkat 19 dan habis dibantai sama Fiorentina juga. Tapi gue sih lebih melihat ke efek positifnya di situ harus mengambil hikmah di antara kesulitan penduduk Bolonya ya. Jadi Tapi lawan tapi hmm, tapi sorry, si pertandingannya itu belum ada infonya kapan. Eh, Kemungkinan nggak minggu belum ini juga ya. nggak biasa kalau ditunda gitu nanti diambil slot ketika ada jeda yang weekend biasa pertandingannya di akhir minggu nanti diselipin di tengah minggunya sih. Tapi belum ada gambaran kapan. Iya. Kenapa si Bolonya nggak nyewa stadion aja gitu buat satu pertandingan gitu? Ya, mungkin dari Apa nggak boleh juga? pendukung, faktor pendukungnya mungkin Oh, jalannya dibanding jauh ya. perjalanannya agak jauh kayak Tapi gitu sih. yang menurut gue sih ini ya jelas kerugian buat Milan ya. Karena ini kan sebenarnya main tandang. Terus Ya, mereka akan ya nanti berarti kan tandang juga kan. Maksudnya diundurnya lu akan nambah hmm, WD gitu lah ya. WD dan ya ini sih gue wanti-wanti aja ya. Inter waktu kepleset itu kan lawan gara-gara Bolonya kayak gini ya. waktu Iya, iya iya. Bolonya itu waktu zaman COVID sebenarnya. Maksudnya ditunda karena ada COVID walaupun sebenarnya udah kayaknya udah nggak ada tapi intinya nggak bisa main karena mereka mungkin belum full recovery gitu padahal udah kalau nggak salah batas waktunya kan
orang yang kena COVID kalau udah 7 hari apa 2 minggu gitu sebenarnya udah bisa main lagi. Nah mereka tuh masih nolak-nolak. Nah intinya Hmm. bakal pertandingannya itu diundur sampai ke akhir musim banget itu dan itu menentukan tuh pertandingan yang menentukan kalau misalnya seri itu lawannya kalah kalau ada ujung-ujungnya kalah kan malah kalah poin. Jadi kalau misalnya nanti Milan nggak bisa ngeraih hasil maksimal lawan Bolonya itu bakal kejadian keulang lagi tuh. Iya bener. Itu kayaknya Jack lu lepas enggak deh. Apa? Nah, sekarang masuk Jack audio lu tadi sempet sempet Oke. kesenggol kayaknya. Ya udah lu pegangin aja kayak solihun. Ini tinggal bentar lagi kok. Iya bener kata lu tadi gue juga bilang gitu kan takutnya ini reschedule-nya akan diselipin di partai penentuannya Milan kan ketika lagi sibuk-sibuk ngejar poin, ketika lagi padet-padetnya. Ya tapi kita kayak orang Jawa berpikir ya gimana besok aja kan yang penting 1-1 lawan Napoli besok harusnya Milan bisa lebih punya level kebugaran walaupun Napoli juga hanya melawan Lecce dan ya Lecce kan habis dibantai sama Fiorentina. Kita langsung tebak skor aja deh di sedikit Fiorentina ketemu Roma nih di mana posisinya Fiorentina justru di atas Roma dan Roma habis kalah dengan Inter walaupun di apa sih UL ya UL dia menang Fiorentina juga Hmm. menang. Kalau dari gue sih Fiorentina bakal menang lagi nih karena moralnya lagi bagus melawan Roma. Kalau tebakan gue 2-0 menang Fiorentina. Hmm. Kalau menurut gue sebenarnya yang kurang dari Roma kemarin ketika dia punya kesempatan nggak bisa dimaksimalin dengan baik gitu lawan Inter sebenarnya dia punya banyak kesempatan serangan balik gitu. Terus ya build up juga mereka nggak jelek-jelek amat sebenarnya tapi lagi-lagi mereka nggak punya mungkin mental ya mental kayak Zalewski gitu udah dapat kesempatan tapi pengambilan keputusannya salah dan si Dybala juga nggak terlalu banyak fokus di offense bahkan bantu defense. Jadi menurut gua kalau Roma sih sebenarnya masih bisa nahan Fiorentina sih bakal jadi ada beberapa gol kayaknya dua Hmm, sama. oke, 2 sama dari lo. Sip, kalau gitu uh, Giornata kali ini kita hanya 2 match itu sebenarnya 3 karena Milannya ditunda ya jadi Iya. 2 inilah yang penting. Cuma ada flash news sedikit Milan Indonesia menang 10-0 ya sama Mariana Utara di kualifikasi Piala Asia U17. Hari Minggu besok akan melawan Australia. Lalu Nah, kemudian pada saat kita take video ini Udinese mencuri posisi lagi di atas Milan karena kebetulan lagi unggul 1-0 dan lawan ini heeh. ada kartu merah di. Ini belum kelar sih pertandingannya, tapi kayak bakal menang sih Udinese. Iya. Dan Napoli nggak kita bahas karena ketika naik videonya kemungkinan udah main ya karena besok main jam 8 Iya, jam 8 malam. Napolinya ya. Heeh. Oke, lagi Rangga juga nggak ada, gue nggak ngapain gue nonton Napoli ya. Aduh, tapi calon juara sih. Iya iya. Oke, gitu aja dari gue. Mungkin di lu ada tambahan sedikit. Ya mungkin terima kasih ya. Maksudnya ini teman-teman mohon maaf kita lagi-lagi Hmm. dalam format Zoom ya semoga eh, ke depannya bakal lebih sering lagi untuk take offline kita bisa nemuin jadwal yang pas dari kita berempat. Jadi ya ditunggu aja. Maksudnya tolong tetap ditonton, di-share dan di-like, share ke teman-temannya yang pasti yang suka Serie A biar kita makin semangat bikin konten lagi. Oke, gitu aja. Ini tetap semangat kok nih walaupun udah lewat Mm-mm. tengah tengah malam ya. Iya, Oke, thank you banget teman-teman. Jangan lupa tetap terus selalu ditonton usaha kami untuk membangkitkan lagi hegemoni Serie A. Sampai jumpa lagi di next episode. Ciao. ciao.